Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bertemu lagi dan saya akan menjelaskan dan mencoba untuk berbagi kepada teman-teman sekalian bagaimana caranya membuat peta ketersediaan dan kebutuhan air. Ya, jadi kegiatan pembuatan peta ini dibutuhkan di dalam pembuatan dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ataupun juga berbagai kegiatan yang lain. Nah, kali ini saya ingin merujuk kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2009 karena saya lihat peraturan ini masih relevan untuk diacu pada saat ini, yaitu tentang pedoman penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam penataan ruang wilayah. Permen ini juga secara tegas diacu di dalam pedoman penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Tata Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2014. Baik. Adapun metode perhitungannya, metode ini menunjukkan cara perhitungan daya dukung air di suatu wilayah dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan sumber daya air bagi penduduk yang hidup di wilayah itu. Dengan metode ini dapat diketahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Jadi nanti akan kita lihat ada dua peta kita akan buat, yaitu peta ketersediaan air dan satunya lagi peta kebutuhan air. Dari situ kemudian kita akan bisa menilai apakah wilayah tersebut dalam keadaan surplus atau defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air di suatu wilayah tercukupi. Sedangkan keadaan defisit menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan akan air. Nah, guna memenuhi kebutuhan air, maka fungsi lingkungan yang terkait dengan sistem tata air itu harus dilestarikan. Kira-kira seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, di sini saya tunjukkan diagram penentuan daya dukung air. Jadi untuk menghitung ketersediaan air, ada dua parameter yang kita butuhkan, yaitu koefisien limpasan untuk setiap jenis penggunaan lahan. Sehingga kita butuh peta penggunaan lahan. Yang kedua adalah luas setiap jenis penggunaan lahan. Jadi ada koefisien limpasan, ada tutupan lahan atau penggunaan lahan yang kemudian kita akan hitung luas dari masing-masing jenis penggunaan lahannya. Namun demikian, sebentar pada saat kita melakukan atau mempraktekkan bagaimana caranya menghitung ketersediaan air, saya menggunakan sistem grid. Ya, kenapa? Karena saya ingin nanti mengoverlay dengan kebutuhan air yang notabene di kebutuhan air itu ada data tentang populasi penduduk. Sementara saya sudah jelaskan pada video sebelumnya bahwa populasi penduduk yang baik itu adalah populasi yang memperhatikan
penggunaan lahan yang relevan dengan tempat di mana ada kemungkinan penduduk untuk bermukim di sana. Jadi bukan berdasarkan batas administrasi wilayah. Untuk lebih jelasnya, bagaimana membuat peta populasi penduduk berbasis grid, Anda saya harap bisa ikut atau masuk ke dalam channel saya, Samsu Arif. Nanti di sana akan Anda temui tutorialnya. Kemudian untuk menghitung kebutuhan air selain dari populasi penduduk juga kita harus mengacu kepada standar kebutuhan air per orang berdasarkan pola konsumsi. Jadi dari sini kemudian kita bandingkan. Kalau ketersediaan air lebih besar dari kebutuhan air, kan berarti wilayah itu mengalami surplus. Tapi kalau ketersediaan air lebih kecil dari kebutuhan air, maka dia defisit. Di situ kemudian kita bisa menghasilkan daya dukung air, mana yang surplus dan mana yang defisit. Berikutnya adalah bagaimana cara menghitungnya dari kedua jenis yang harus diperbandingkan ini, baik itu ketersediaan air maupun kebutuhan air. Nah, di sini kita lihat suatu formulasi yang sudah ditetapkan atau di dalam Peraturan Menteri nomor 17 tahun 2009 itu perumusannya dituliskan seperti ini. Bahwa untuk menghitung ketersediaan air menggunakan rumus ini. Jadi ketersediaan air pada suatu wilayah dalam meter kubik per tahun itu adalah 10 dikali C dikali R dikali A. C itu adalah koefisien limpasan tertimbang. Nah, untuk menghitung C ini ada rumusnya, yaitu sigma CI dikali AI dibagi dengan sigma AI. Nah, CI ini adalah koefisien limpasan penggunaan lahan yang ke I. Jadi, kalau ada banyak penggunaan lahan di atas suatu wilayah, tentu juga akan banyak nilai CI-nya. Kemudian AI adalah luas penggunaan lahan I dalam hektar dari data BPS atau daerah dalam angka atau dari data Badan Pertanahan Nasional. Meskipun demikian, karena kita berbasis pada SIG, maka luasnya kita menggunakan data luas yang ada di SIG. Kemudian R ini adalah rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah dalam milimeter per tahun. Jadi sebenarnya ini juga kita membutuhkan data yang lain, yaitu data curah hujan tahunan rata-rata dalam 1 tahun. Baik itu dari data BPS atau dari data Badan Meteorologi. Kemudian RI ini adalah curah hujan tahunan pada stasiun KI. Jadi seandainya kita punya titik-titik stasiun curah hujan, maka kita bisa menentukan setiap titik, setiap koordinat yang ada di peta itu memiliki curah hujan rata-rata tahunan berapa besarnya. Kemudian M itu jumlah stasiun pengamat curah hujan. Jadi ini kemudian dijumlahkan untuk setiap stasiun curah hujan, kemudian dibagi dengan jumlah stasiun. Jadi rata-rata sebenarnya. Kemudian A adalah luas wilayah dalam hektar. Yang ini. Kemudian faktor 10 ini adalah faktor konversi dari milimeter hektar menjadi meter kubik. Oke. Kemudian
Ini adalah tabel dari koefisien limpasan dari berbagai jenis penggunaan lahan. Mulai dari kota, jalan, aspal atau genteng, kemudian kawasan industri, permukiman multi-unit perkantoran, kompleks perumahan, villa, taman pemakaman, pekarangan tanah berat, pekarangan tanah ringan, lahan berat, padang rumput, lahan budaya pertanian, hutan produksi. Nah, jadi ini kalau ada interval seperti ini bisalah kita ambil nilai tengahnya, ya kan? Karena ini dimungkinkan digunakan 0,7 sampai 0,9 menurut permen. Kemudian rumus kebutuhan air. Rumus kebutuhan air adalah DA sama dengan N kali KHLA. DA itu adalah total kebutuhan air kubik per tahun. Kemudian N ini adalah jumlah penduduk. Nah, itu kenapa kita butuhkan sebaran jumlah penduduk menggunakan peta. Kemudian KHLA ini kebutuhan air untuk hidup layak. Jadi kebutuhan air untuk hidup layak. Itu digunakan 1.600 kubik air per kapita per tahun atau 2 kali 800 meter kubik air per kapita per tahun, di mana 800 meter kubik air per kapita per tahun ini merupakan kebutuhan air untuk keperluan domestik atau kebutuhan air untuk setiap penduduk. Dan ini kemudian dikali 2. Nah, faktor pengalinya 2 ini merupakan faktor koreksi untuk memperhitungkan kebutuhan hidup layak yang mencakup kebutuhan pangan, domestik, dan lainnya. Jadi bukan hanya kebutuhan manusianya, tapi juga kebutuhan yang terkait dengan lahan-lahan untuk pengairan, terutama dalam menghasilkan pangan. Oke. Nah, menurut kriteria WHO untuk kebutuhan air total itu sebesar 1.000 sampai 2.000 meter kubik per orang per tahun. Jadi 1.600 ini berada pada interval 1.000 sampai 2.000. Jadi mungkin tidak salah atau memang sudah ditetapkan oleh Permen gunakan 1.600 meter kubik air per kapita per tahun untuk menghitung total kebutuhan air pada suatu wilayah. Nah, data yang dibutuhkan, data sebaran penduduk. Bagaimana cara membuatnya? Silahkan nonton video pada link ini atau masuk ke channel Samsu Arif. Kemudian data penutupan lahan, kemudian tabel koefisien limpasan, standar kebutuhan air per kapita per tahun tadi sudah ada. Nah, sekarang setelah kita dapatkan semua data yang diperlukan pada perhitungan ini, maka bisa kita lanjutkan dengan menggunakan ArcGIS untuk memetakan dari masing-masing peta yang harus kita buat. Jadi yang kita butuhkan itu adalah data tentang data yang terkait dengan jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ini kita sudah hitung sebelumnya. Yang kedua adalah peta penutupan lahan. Ini peta penutupan lahan, semua ada jenis tutupan lahannya. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung kebutuhan air menggunakan formulasi tadi, maka ini kita simpan dulu menjadi kebutuhan air, ya kan? Kita kebutuhan air. Mana kuliah? Sik lanjut. Ini kuliah
kuliah 3 ya. Yes. Kita remove saja. Nah, kebutuhan air, kita kan sudah punya jumlah penduduk pada setiap grid. Nah, sekarang tugas kita membuat satu kolom lagi, add field. Kemudian kita tuliskan kebutuhannya. Kebutuhan. Kemudian boleh long integer. Kemudian kita oke. Nah, kebutuhan itu sama dengan apa tadi? Jumlah penduduk dikali dengan 1.800. Gampang kan? Jumlah penduduk dikali 1.600, sorry, 1.600 karena 800 dikali 2 kan? 800 itu adalah kebutuhan domestik ideal untuk hidup layak per penduduk meter kubik per kapita per tahun. Nah, ini kita sudah punya kita sudah punya angka-angka terkait dengan jumlah kebutuhan air setiap grid ya. Berapa kubik per tahun. Berikutnya adalah bagaimana menghitung ketersediaan air. Jadi untuk kebutuhan gampang menghitungnya. Ketersediaan air, maka kita memasukkan jenis tutupan lahannya ke dalam grid penduduk. Karena ini sudah gridnya. Sudah jadi gridnya. Jadi untuk kebutuhan itu kita gunakan bukan mengoverlay, tapi kita menggunakan spatial join supaya tidak ada lagi pembelahan-pembelahan grid. Jadi penutupan lahan ini dimasukkan ke grid penduduk. Jadi grid penduduk yang menjadi targetnya, kemudian penutupan lahannya. Nah, nanti kita tidak butuhkan jumlah penduduk di sini, tapi yang kita butuhkan adalah gridnya. Makanya kita gunakan grid penduduk karena kita mau ambil gridnya. Nah, nanti kemudian itu kita simpan. Kita simpan dengan nama ketersediaan air. Jadi kita sudah buat kebutuhan air. Sekarang kita buat ketersediaan air. Nah, sekarang itu kita sudah punya ketersediaan air, peta ketersediaan air. Nah, ini kita tidak butuhkan, kita delete field-nya saja. Di sini juga kita tidak butuh. Penduduk juga kita tidak butuh. Di sini penduduk kita butuhkan untuk menghitung kebutuhan air. Kita hanya membutuhkan tutupan lahan saja. Nah, sekarang setiap tutupan lahannya dimasukkan nilai koefisien limpasannya. Jadi ini kita add field, kemudian di sini kita tuliskan CI-nya, CI. Nah, dia float karena ada angka di belakang koma. 6. Ini 3 saja, oke. Nah, sekarang coba kita input ini nilai CI dari masing-masing tutupan lahan. Pertama kita select by attribute tutupan lahan, get unique value sama dengan hutan. Nah, hutan itu kalau kita lihat tadi berapa CI-nya? Hutan itu CI-nya saya lihat dulu. Saya hafal. Aduh, ini masih ada juga. Mau masuk di pertengahan kuliah ya.
Oke, CI untuk hutan itu 0,18 ya. Kita masukkan di sini 0,0.18. Oke. Nah, kita sudah isi hutan. Kemudian kita isi permukiman dan tempat kegiatan. Nah, pemukiman dan tempat kegiatan itu tadi pemukiman kita ambil saja 0,7 ya. 0,7 kawasan industri, kompleks perumahan. Tidak, kita ambil yang 0,6. 0,6. Sorry. Kita ambil yang 0,6. 0,6. Oke. Kemudian berikutnya sawah. Nah, sawah ini di sini kan masuk ke lahan budidaya pertanian. Lahan budidaya pertanian itu 0,3. Ini kita ambil 0,3. Karena memang sawah itu kan menahan air. Kemudian semak belukar. Nah, semak belukar di sini kita ambil koefisien CI-nya pada padang rumput. Ya, padang rumput 0,35. 0,35. Nah, kemudian berikutnya adalah tambak. Tambak ini sebenarnya mirip dengan apa? Mirip dengan sawah. Yaitu di sini tidak ada disebutkan tambak, tapi kita ambil saja 0,3. 0,3. Kemudian berikutnya adalah tanah kosong. Nah, tanah kosong di sini kita ambil lahan berat 0,4. 0,4. Kemudian tegalan atau ladang. Tegalan ladang ini juga kita gunakan padang rumput 0,35. 0,35. Oke. Nah, sekarang kita sudah menghitung memasukkan nilai CI-nya dari rumus yang tadi. Sekarang kita mau menghitung luas dari masing-masing tutupan lahan ini, ya kan? Nah, sebenarnya kalau mau mudah gunakan yang ini. Gunakan yang ini. Kemudian hitung luas di sini. Add fill luas dalam hektar supaya cepat ya. Luas dalam hektar plot 12, kemudian 3. Ini kita hitung luasnya, bukan yang di grid ya. Ini lebih cepat kalau kita gunakan ini. Hektar. Nah, ini kemudian baru kita dissolve. Anda perhatikan nanti apa gunanya melakukan dissolve. Penutupan lahan kita dissolve berdasarkan tutupan lahannya. Kemudian kita simpan penutupan lahan, dissolve. Sorry, nanti tentu kita akan hitung ulang ya luasnya, enggak apa-apa. Nah, ini sudah di-dissolve. Yang tadinya banyak rekornya, masing-masing rekor yang sama itu digabung. Sehingga kalau kita mau hitung
luasnya lebih mudah. Hitung luasnya plot 12,3. Kemudian calculate geometri hektar. Nah, ini kan. Sekarang kita punya data tentang ini. Ini kita rekam dulu lah. Kita capture dulu supaya bisa kita gunakan nanti kalau ditutup. Oke, ini saya butuh ini sebentar. Ini kita tutup. Kita kembali ke ketersediaan air. Ini sama dengan, nah luas setiap grid itu 0,15 dikali 0, atau 150 kali 150 meter. Kita mau tambah dulu satu sini. Tambah luas. Bukan. CI dikali dengan AI. Ya, CI dikali dengan AI. Saya mau memperkalikan ini koefisien limpasan dengan luas dari setiap grid. Karena tadi CI dikali AI kan? Ya, dikali dengan luas setiap grid. Nah, ini float 12 barangkali ya. Ini float. Kita hitung manual saja ya di sini. AI saja dulu supaya gampang menghitungnya sebentar. AI upload 12 3 angka di belakang koma. Kita hitung aja deh. Calculate geometri setiap itu kita hitung berapa hektar. Nah, kan ketemu berapa hektarnya. Ketemu berapa hektarnya tentu seragam karena kotak ya. Kecuali mungkin ada yang sudah di klip pinggirannya tidak persis kotak. Jadi ada yang kecil. Buat head fill C plot. Saya kira kita bikin 9 angka di belakang koma saja, atau 10 lah, 10 angka di belakang koma. Itu baru ada nilainya kalau bisa begini. Oke. Nah, ada kan nilainya kalau dia pakai 10 angka di belakang koma. Oke. Kemudian berikutnya permukiman dan tempat kegiatan. Pemukiman dan tempat kegiatan rumusnya sama, kecuali pembaginya kita gunakan pembagi dari permukiman dan 1938. Ini 1938 titik 508. Ini kemudian kita okekan. Nah, kemudian ketemu itu. Nah, sekarang ganti ini. Kita ganti sawah. Nah, sawah kita hitung berapa luas sawah di sini. Luas sawah. Mana luas sawah? Luas sawah 7144. 7144.401. 7144.401. Ini kemudian oke. Nah, kan? Apalagi semak belukar. Semak belukar itu kemudian kita hitung. Ini ganti dengan luas semak belukar. Luas semak belukar itu 1470.313.
1470.313. Nah, kemudian tambak. Tambak itu berapa luasnya? Tambak berapa luasnya? Tambak itu hanya 147.131. 147.131. Tambak. Kemudian tanah kosong. Berapa luasnya tanah kosong? 66.603. 66.66.603. Oke. Kemudian tegalan ladang. Wah, ini besar sekali nilainya ini. Saya khawatir nanti akan 0 ini kalau dibagi dengan nilai yang besar sekali ini. 246 24668 24668 titik 24668.913. Saya tidak tahu kalau ini 0 mestinya diperpanjang lagi. Oh enggak. Nah, sekarang kan kita dapatkan semua nih. Kita sudah dapat semua nilainya, nilai C-nya. Tinggal kita menghitung ketersediaan Edfill, ketersediaan. Tadi kebutuhannya, ketersediaan. Ini kemudian float. Kemudian 12. Pakai saja 5 angka dalam koma. Oke. Kepanjangan ketersedia. Oke lah, ketersedia. Ketersediaan. Apa tadi rumusnya? Yaitu 10 dikali dengan nilai C-nya kan? Nilai C. Nilai C-nya itu yang ini. Dikali dengan dikali dengan nilai R. Nah, curah hujan rata-rata tahunan di kabupaten ini kita harus cari di data BPS. Nah, saya mau gunakan data dummy saja. Data dummy saja, nanti Anda carilah ini Kabupaten Bantaeng berapa. Saya gunakan 1.500 mm per tahun. Nah, ini sebenarnya rendah, kalau saya ambil ini mungkin lebih besar dari itu. Kemudian itu R-nya. Kemudian nilai luas total. Di mana kita hitung luas total? Luas total Kabupaten Bantaeng itu kalau kita lihat itu ini. Ini adalah luas Kabupaten Bantaeng ini yang kita gunakan. Nah, sekarang coba kita oke. Kita oke. Nah, sekarang kita punya variasi nilai terkait dengan ketersediaan air, ya kan? Ketersediaan air. Jadi Anda lihat ini, kita juga sudah punya kebutuhan air kan? Nah, tinggal bagaimana caranya kedua peta ini kita hubungkan. Sekarang ketersediaan airnya seperti ini. Kemudian kebutuhan airnya seperti ini. Nah, ini bisa overlay karena gridnya sama kan. Dia punya grid sama. Ini bisa kita overlay. Ini gridnya tuh persis sama. Nah, tinggal di union. Bolehlah di union antara kebutuhan air dengan ketersediaan air. Ini yang kemudian kita sebut sebagai daya dukung air. Oke. Oke.
Nah, kita sudah punya daya dukung air. Ini kita tidak butuh, dihapus saja. Ini jumlah penduduk sebenarnya kita biarkan saja. Nah, kebutuhan dan ketersediaan. Nah, kita tambah daya dukung. Daya dukung. Ini kemudian float. 12. Kita pakai 3 angka saja di belakang koma ya. Daya dukung. Nah, sekarang ini kita hitung fill kalkulator, kemudian ketersediaan dikurang kebutuhan, ya kan? Artinya kalau dia positif berarti dia surplus toh, karena ketersediaan lebih besar dari kebutuhan. Tapi kalau dia negatif maka dia defisit. Ini kemudian. Nah, di sini kita ketemukan memang ada yang defisit, ada yang minus nih. Ini minus, ya kan? Ada banyak juga ini yang minus. Oke. Nah, kemudian kita buat statusnya, add field, status daya dukung maksudnya, teks. Nah, baru kita pilih. Oh, terlalu banyak, terlalu lebar, kecil saja. Add field, status, kemudian teks, 30 saja, atau ya 30 bolehlah. Nah, ini kemudian kita select yang lebih kecil dari 0, daya dukung lebih kecil dari 0, itu kita sebut defisit. Statusnya kita sebut defisit. Oke. Kemudian yang lebih besar dari 0, surplus. Ya, kita switch saja di sini. Switch selection. Nah, baru ini kita sebutkan sebagai surplus. Oke. Akhirnya kita berhasil membuat peta. Ini kita buat simbologinya. Kemudian status. Nah, yang defisit, justru defisit yang kita kasih warna merah. Yang surplus kita kasih warna hijau. Ya. Ini kita no color. Nah, inilah kira-kira sebaran daya dukung air. Jadi ada yang defisit, ada yang surplus. Mungkin ada yang bertanya, kok banyak sekali yang defisit? Ya, mungkin kita ada kekeliruan tadi di dalam menentukan curah hujan. Nah, saya sudah coba-coba mencari curah hujan total itu ternyata bukan 1.500 tapi 2.940. Nah, ini kalau kita masukkan curah hujannya mungkin situasinya akan lain. Nah, ini kalau kita masukkan ketersediaan fill kalkulator, pakai saja ini. Tapi ini bukan 1.500, ini 2019 berapa tadi? 2.940. 2.940. Oke. C-nya ada, C-nya oke. Nah, coba kita hitung daya dukungnya kembali.
Daya dukung itu sama dengan ketersediaan dikurangi dengan kebutuhan. Nah, kemudian kita select by atribut daya dukung lebih kecil dari 0, maka dia defisit. Oke. Kemudian sebaliknya surplus. Oke. Nah, hampir surplus semua. Gitu. Jadi sangat bergantung juga dengan jumlah curah hujan suatu wilayah. Kalau curah hujannya tinggi, tentu ketersediaan airnya juga besar. Ya. Demikian adik-adik semua perkuliahan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.